Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hofifa dan rekan saya Nur Huda. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi dari mata kuliah perkembangan teknologi komunikasi. Langsung saja yuk disimak. Khalayak di media cyber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik serta memenuhi persyaratan undang-undang pers dan standar perusahaan pers yang ditetapkan oleh Dewan Pers. Selanjutnya, keberadaan media cyber di Indonesia merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers. Di era media cyber ini, setiap orang bisa berkomunikasi dengan siapa saja dan di mana saja tanpa mengenal batas-batas wilayah, bangsa, suku, agama, ras, dan gender. Perubahan pola komunikasi ini memberi pengaruh yang kuat juga terhadap karakteristik pesan yang dipertukarkan atau dibagikan di media cyber. Dalam media cyber, pesan-pesan yang dipertukarkan seringkali tidak memiliki kejelasan dari segi rujukan atau referensi. Dampak negatif media cyber, pesan yang dipertukarkan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi dan akhirnya menjadi provokasi atau alat propaganda untuk pihak tertentu yang berkepentingan. Pesan informasi yang tidak bertanggung jawab, bermunculnya kejahatan dan kriminal khususnya di media sosial. Dampak positifnya yaitu memperluas pengetahuan, menambah pengalaman dalam berinteraksi dengan orang-orang yang memudahkan pekerjaan, membuka peluang dan lapangan pekerjaan baru, memunculkan ide-ide kreatif yang dapat menambahkan keahlian sosial. Hal ini tampak dari bermunculannya blog-blog individual yang memuat berbagai informasi menarik seperti kuliner, tempat wisata, dan religi. Media cyber dengan dampak positif dan negatifnya yang ditimbulkan tetap menjadi andalan bagi khalayak di masa kini. Selanjutnya, menurut Mayor Pollack, publik atau halayak ramai itu adalah sejumlah orang yang mempunyai minat sama terhadap suatu kegemaran atau persoalan tertentu. Mempunyai minat yang sama tidak perlu harus mempunyai opini atau pendapat yang sama. Sebaliknya, publik mengenal diskusi yang pro dan kontra suatu persoalan atau masalah tertentu. Karena suatu masalah, terutama masalah sosial itu sangat banyak dan biasanya aktual, maka dengan demikian jumlah publik juga banyak. Habermas mendefinisikan bahwa public sphere sebagai karena independen dari pemerintah dan juga menikmati otonomi dari kekuatan ekonomi partisan yang mana didedikasikan untuk perdebatan rasional dan dapat pula diakses oleh keduanya masuk dan terbuka untuk diperiksa oleh negara. Di era demokrasi khususnya di Indonesia, ruang publik sepertinya sudah banyak di mana-mana untuk membahas yang sedang terjadi di masyarakat. Salah satunya program TV Indonesia Lawyer Club, Mata Najwa, dan lain-lain. Di era demokrasi, banyak sekali ruang publik untuk menyampaikan pendapat yang dibuka atau digelar dalam rangka untuk menyampaikan pendapat terkait masalah-masalah yang sesuai dengan keadaan di masyarakat untuk menemukan solusi dan kebijakan yang baik dan adil untuk masyarakat luas, bukan hanya satu kelompok semata. Dan kebijakan tersebut dapat menguntungkan anak cucu kita ke depannya nanti. Ketika terjadi COVID-19, itulah faktor pendorong yang mengharuskan kebiasaan-kebiasaan lama perlu dirubah. Contohnya, kegiatan dilakukan secara virtual atau online, agar aktivitas seperti kuliah, sekolah, meeting, diskusi suatu organisasi, seminar, pelatihan dapat dilaksanakan, perlu menggunakan media daring seperti Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, atau yang lain. Jadi terima kasih untuk semuanya atas perhatiannya selama kami melakukan presentasi. Mohon maaf jika ada kesalahan atau salah-salah kata dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.